Saya juga sudah. Nah, itu record dari saya. Coba Bapak dicek, sudah juga. Oh, sudah Bu, Tiang Bu. Oke. Oke, Oke, kalau sudah, silahkan Bapak mulai dengan simulasi ya. oke, Oke, silahkan bisa dimulai, Pak. oke. Sebelumnya Om Swastiastu. Oke. Selamat pagi anak-anak, Swastiastu. Oke. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Astungkara, sehat. Ada yang punya masalah hari ini? Tidak. Oh, Astungkara tidak. Ingat, semua orang punya masalah. Jadi ketika anak-anak punya masalah, jangan pernah takut untuk menghadapi masalah tersebut. Baik, sebelumnya Bapak ingin Brilian untuk memimpin doa. Terima kasih, Brilian. Selanjutnya, anak-anak hadir semua. Cantika minggu lalu tidak hadir kemana, Dok? Tanpa keterangan. Oh, tidak ada yang nganter. Kemana ibunya? Luar negeri? Oh, oke, tidak apa-apa. Kalau Gatot, waduh, jangan begadang, Tot, ya. Karena sekolah itu wajib. Kamu nomor satu kan. Begadang tidak baik untuk kesehatan dan masa depan kamu. Ya, oke. Anak-anak, karena kondisi masih lemes, saya lihat masih lemes kalian. Saya minta salah satu Wulan untuk ke depan. Ya, kamu pimpin ice breaking, bagus beri petunjuk. Siap? Anak-anak bisa berdiri semua. Kita ice breaking dulu biar semangat kalian hari ini menerima materi dari Bapak bisa membara. Dan materi yang Bapak ajarkan bisa diterima dengan baik. Oke, silakan Wulan. Seperti ini ya. Oke, siap. Anak-anak, seperti yang Pak Agus infokan minggu lalu, bahwa keaktifan kalian itu nomor satu, ya. Keaktifan kalian itu nomor satu, bukan hanya akademik saja, tapi kedisiplinan, keaktifan, antusias di kelas itu penilaian dari Bapak, ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, Bapak ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetes kalian masih ingat nggak materi yang minggu lalu yang Pak Agus ajarkan? Karena ini ada kesinambungannya dari materi minggu lalu. Ya, Pak Agus minggu lalu mengajarkan tentang yatnya. Ya, ini nanti ada kelanjutannya. Satwika yatnya. Coba sebutkan ya jam dari satwika yatnya. Oh, silahkan Nur. Oke, yuk tepuk tangan buat Nur. Oke. Terima kasih Nur. Oke, eh, pertanyaan kedua. Coba kalian sebutkan Rajasika yatnya. Contohnya, yang menurut kalian itu kalian lihat di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, silakan. Oke, siap. Terima kasih. Oke, anak-anak. Terima kasih. Kalian intinya sudah tahu, sudah paham apa yang Pak Agus ajarkan minggu lalu. Ya, gini, dalam kehidupan kita perlu menanamkan sebuah eh, karma, ya, apapun itu. Ianya adalah salah satu wujud dari penanaman karma kita. Ya. Maka dari itu, saya minta anak-anak untuk eh, terus melakukan di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari kalian. Bahkan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Kalian kan sudah SMA, ya, sudah SMA. Mana yang make up berlebihan, mana yang eh, cowok yang begadang sampai malam, ngafe. Baik apa enggak? Tidak kan? Tahu. Makanya kalian harus memilih mana yang harus kalian lakukan, yang harus kalian tinggalkan. Seperti itu. Dan anak, Pak Agus akan memberikan sebuah slide gambar, foto. Itu nanti kalian apa namanya? Amati
Pak Agus bagi 3 kelompok, kalian amati, gambar itu termasuk dari tingkatan niatnya apa? Seperti yang Pak Agus jelaskan tadi, apa Tamasikayatnya, apa Rajasikayatnya, apa eh, Satwika, Rajasika, atau Tamasikayatnya. Paham toh? Oke, kalian perhatikan gambar berikut. Oke, paham? Sudah. Jawaban selesai? Oh ya. Baik, gambar apa? Benar. Ini adalah gambar anak yang datang ke pura dengan membawa kebaya yang seksi, dengan pakaian yang seksi dan perhiasan yang super mewah. Wajib apa enggak? Tidak. Kita datang ke pura, ya seperlunya aja kita. Kita bahkan rapi, bersih, tertutup karena kita untuk berbakti. Terus selanjutnya gambar ini siapa tadi kelompoknya? Oh ya, betul. Ini adalah gambar dari seorang ibu-ibu yang membuat banten setingginya berapa meter? 2 meter lah. 2 meter hanya untuk dipandang wow oleh tetangga. Terus yang satu gambar apa? Iya, bagus. Gambar yang sesuai dengan eh, ajaran kita, yaitu dengan kita lakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan pamrih, yaitu datang ke pura dengan bawa banten seadanya. Gitu. Oke, di akhir ini Pak Agus jelaskan intinya ketika anak-anak melakukan sesuatu, pikirkan dulu, ya, pikirkan dulu itu nanti berakibat apa enggak di kalian. Itu nanti termasuk eh, akibatnya positif atau negatif ke kalian. Mulai hari ini Pak Agus ingin kalian buktikan kalian sudah dewasa. Itu ada pertanyaan terakhir dari Pak Agus. Jika kalian punya uang 5 juta, kalian pilih Tirta kemana? Ke daerah lokal Bali, Banyuwangi, Bali, atau ke Lumajang? Yang bisa? Baik. Ke Banyuwangi saja, sisanya untuk Nia. Bagus ya. Oke anak-anak, eh, terima kasih atas kesempatan yang kita ketemu di sini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kesempatan kalian masuk di jamnya bagus. Karena beberapa minggu ini ada beberapa anak yang tidak hadir, alasannya ada saja. Baru kali ini kalian masuk. Oh ya, setelah ini Pak Agus nanti di rumah, Pak Agus pengen ngecek kalian dengan menggunakan game edukasi kuisis. Ada yang tahu? Oh, belum tahu ya. Nanti kita sharing di grup, kita kan punya kelas Google Classroom ya. Itu kelas kita. Kita gunakan sewaktu-waktu, kita gunakan di sana untuk interaksi sewaktu-waktu. Pak Agus siap untuk membantu kalian. Kita menggunakan aplikasi Quizzes, tujuannya adalah kalian biar lebih eh, meningkatkan hasil belajarnya. Karena game Quizzes ini adalah game yang sangat menarik dan saya yakin anak-anak suka. Karena anak-anak 90% suka dengan permainan atau dengan game. Apa? Iya, game Quizzes, edukasi Quizzes. Siap? Oke. Di akhir ini saya ingin, karena tadi sudah dibuka, saya ingin ditutup dengan Pak Mas Santi, tolong dipimpin oleh Ayu. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Hati-hati di jalan. Salam buat orang tua. Kita ketemu lagi minggu depan. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih semuanya. Sudah selesai Pak Gus ya? Aduh, tunggu sebentar ya untuk sesi berikutnya.
Bentar dia Nggih. akan informasikan. Baik, Pak Agus, untuk sesi berikutnya kita tanya jawab sedikit terkait dengan pelafalan doa mantra. Dan untuk saat ini saya minta coba Bapak untuk menyampaikan bait Trisandya yang kelima beserta isinya. Oke. Dilantunkan. Beserta maknanya maksudnya. Oke. Om Sama Sampurnaya Nama. Om Sama Swama Mahadewa Sarwa Prani Tangkara Mamuja Pala Saswa Sada Siwa. Maaf, yang ulang, Bu. Ya, Om Bapak. Suci. Om Sama Sampurnaya Nama Swaha. Om Sama Swama Mahadewa Sarwa Prani Tangkara Mamuja Sarwa Papipya Palaya Swasada Siwa. oke, maknanya. Untuk maknanya nih ke Mm, Om Sayang Widi,
ampunilah hamba, Sang Widya Maha Agung, anugerahkanlah kesejahteraan kepada semua makhluk, bebaskanlah hamba dari segala dosa, lindungilah hamba, oh Sang Yang Widi. Oke, itu aja ya. Oke. Oke. Nah, Lampunya mati, Bu, gelap, Bu. oh ya. Untuk bait kedua, Om Narayana Wedam Samya Sputaya Jopa Wyamis Kalanko Niranjano Nirwikalpo Niraryata Sido Deweko Narayana Nadvidyo Asti Kacit. Sampun, Bu, artinya juga, Bu. ya artinya juga. Oh Sayang Widi, semua ada berasal dari Sang Yang Widi, baik yang telah ada maupun yang akan ada. Sang Yang Widi bersifat gaib, tidak ternoda, tidak terikat perubahan, tidak diungkapkan, suci. Sang Yang Widi Maha Esa, tidak ada yang kedua. Oke. Ya, oke. Kemudian yang keenam, Pak. Om Santawya Kayika Dosa, Santawya. Om Santawya Kayika Dosa, Santawya Wacika Mama, Santawya Manasa Dosa, Tat Pramada Sama Sampona. Om Santi, Santi, Santi. Om Sayang Widi, ampunilah segala dosa yang hamba telah berbuat, yang hamba, Om Sayang Widi, ampunilah dosa yang dilakukan oleh badan hamba, ampunilah dosa yang keluar melalui kata-kata hamba, dan ampunilah dosa pikiran hamba, ampunilah hamba dari kelalaian hamba. Tuh. Oke. Satu lagi, yang keempat, Pak. Om Papoham Papa Karmaham Papatma Papa Sambawa Trahimampun dari Kasa Sapaya Biantara Suci. Sampun. Ya, ya sudah. Nah, sebentar saya akan siapkan wawancara berikutnya ya. Ditunggu sebentar. Nggih. Oke, yang terakhir ini sesi terakhir. Nah, untuk modul ajar yang sudah dibuat, ada 2 modul ajar yang saya tanyakan terlebih dahulu, yaitu modul ajar PBL dan PJBL. Nah, menurut Bapak, apa yang membedakan kedua modul ajar itu ketika Bapak membuat rancangannya? Menurut yang Bu, kalau modul ajar
berbasis PBL itu sudah bagus, cuma untuk proyeknya nanti di endingnya masih kurang di anak-anak. Dan ketika saya membawakan untuk eh, PBL, itu antusiasnya juga luar biasa. Antusias juga luar biasa. Respon untuk anak-anak juga bagus karena eh, berbasis proyek nikel. Kalau untuk BJBL nikel, untuk BJBL juga sudah bagus dan lebih bagus karena langsung ada praktek atau pembuatan proyek di akhir di ending materi ini Bu. Jadi anak-anak selain mendapatkan teori yang sudah dipahami juga bisa mempraktekkan langsung dengan hasil proyek yang telah dilaksanakan bersama Niko. Oke. Kira-kira Bapak pernah membaca teori-teori apa, mungkin teori belajar apa yang berkaitan dengan model pembelajaran yang ada di modul ajar itu, Bapak? Kan banyak ada teori belajar ya. Oke. Kira teori belajar mana yang bisa Bapak kaitkan? Teori konferensi apa kemarin Bu? Seperti yang untuk teori-teori sebenarnya sudah mengerti, cuma belum memahami banget nih, Ke. Jadi belum bisa mengimplementasikan nanti yang taruh mana nih ke kemarin waktu di akhir di modul di komprehensif nih ke Bu. Di teaching nih ke. Oke. Kemudian dari segi penggunaannya, apa yang membedakan antara modul ajar PBL dengan modul ajar PJBL? Apa yang Eh, membedakan modul ajar PBL dengan PJBL? Kalau modul ajar PBL itu di awal juga di pertemuan pertama sama dengan PJBL nih ke Bu. Cuma nanti yang membedakan adalah di hasilnya itu tadi. Hmm, Kalau di PBL itu eh, berbasis masalah, kalau di PJBL kan proyek. Jadi ada hasil akhir dari materi atau dari proyek yang kita ajarkan. Gitu. oke, ya. Nah, kemudian berarti dari antusias siswa itu mereka lebih antusias yang mana ketika Bapak terapkan Ke PJBL. PJBL ya? Oke. Karena Oke. anak-anak itu, apalagi anak SMA itu lebih senang ke lapangan, Bu, ketika daripada di kelas. Nih, Bu. Hmm, oke. Kalau misalnya dari segi pelaksanaannya, Bapak merasa lebih mudah melaksanakan yang mana atau mungkin kelebihan kekurangannya dari masing-masing model itu? Kalau kelebihan dan kekurangan, eh, untuk pelaksananya lebih enak PBL sebenarnya, Bu. Karena Ya, eh, bagi kita guru, kalau dia milih enak dan enggak enaknya, kita pilih PBL sebenarnya. Karena kita mengajarkan anak-anak dengan memberikan masalah dan anak-anak bisa mencarikan solusi dari masalah itu selesai. Tanpa harus kita membawa sesuatu, kita harus membuat sesuatu di yang agak membutuhkan waktu dan juga membutuhkan pikiran dan tenaga juga, Bu. Karena ada beda dengan hasil proyek tadi ini, Ke. kemudian terkait dengan modul ajar P5-nya nih Bapak membuat tentang apa ya? Dan tema tiang adalah Bhinneka Tunggal Ika, Ibu. Oke, tentang apa? Nggih. Tentang Dharma Wacana yang santun, Bu. Jadi eh, kebetulan anak-anak di sini kan sudah remaja, kita ajarkan untuk tampil di muka ketika nanti juga ada perlombaan, ketika mau ada hari raya, anak-anak bisa tampil untuk menjadi pendama wacana yang unggul Hmm, gitu. Tapi di sini kita awali dengan pembelajaran eh, Dharma Wacana yang santun dengan tema yaitu salah satunya harmoni dan keberagaman. Oke, jadi
eh, nanti pelaksanaannya apakah dia berkelompok atau sendiri-sendiri nanti mereka melaksanakan itu? Dalam rencana Tiang awal untuk pertemuan pertama nanti kita eh, di satu ruangan, Bu. Kita, saya sebagai mentornya, sebagai guru. Habis itu anak-anak nanti gantian kita praktek di situ. Untuk pertemuan kedua, nanti kita buat mungkin seperti acara seminar. Di Banyuwangi kan ada acara KBHDS, Bu. Itu kumpulan pelajar Hindu SMA, SMK sebanyuwangi. Disitulah kita manfaatkan anak-anak untuk tampil mulai yang Dharma Wacana, tari, sama pembaca sloka. Tapi untuk yang Dharma Wacana kan banyak anak yang tidak sanggup karena mungkin public speaking-nya kurang, terus materinya yang dibawa juga belum mampu, seperti itu, Bu. Jadi dengan adanya P5 yang saya buat ini menambah wawasan dan menambah motivasi anak-anak untuk ayo kita maju bersama melalui Dharma Wacana yang santun, pemuda Hindu yang berkualitas. Oke, kemudian terkait dengan PTK yang dibuat, judulnya apa, Pak ya? PTK Tiang eh, penerapan penerapan game edukasi kuisis pada pembelajaran agama Hindu Mm-mm. untuk hasil belajar siswa pada materi Dharma Gita kelas 11 SMA Negeri 1 Celuring. Oke, penerapan quizzes ya. Bagaimana Nggih, menurut Bapak kenapa memilih model penerapan quizzes tersebut? ini Tiang ingat waktu flashback waktu pandemi, Bu. Mm-mm. Eh, Waktu pandemi itu kita kan bisa nggak bisa harus mengajar dengan kondisi yang seperti itu. Jadi kita guru pun getol sekali belajar bagaimana kita menggunakan media media pembelajaran yang disukai anak-anak, mulai kuisis, Kahoot, eh, Google Classroom, dan lain-lain seperti itu. Lah, dari sekian banyak ini yang diminati anak-anak itu kuisis, Bu. Karena di situ semacam ada gamenya. Lah, anak-anak itu sekarang kan mayoritas suka dengan game. Nah, game kita rubah jadi materi ajar. Jadi anak-anak lebih suka dan lebih nangkep ketika kita implementasikan di materi kita, Bu. Oke. Kemudian apa teori yang melandasi dari penggunaan aplikasi quizzes ini? Teorinya, maksudnya, Bu? Kan penggunaan quizzes kaitan juga dengan teori belajar. Oke. Oke. Mungkin eh, teori belajar yang gunakan ke anak-anak seperti apa itu? Yang PBL yang seperti biasa itu masih kurang. Jenuh kadang anak-anak. Terus dengan teori pembelajaran lain yang saya gunakan juga anak-anak bosen. Anak SMA itu cepat bosen, Bu. Akhirnya kita selingi dengan kuisis seperti itu. Bahkan eh, di hari libur pun anak-anak ngajak bermain kuisis. Nih, Kak. Nggak semuanya, ada beberapa siswa yang ngajak seperti itu, Bu. Oke. Ya, waktunya masih 5 menit saja untuk Zoom-nya nih Pak. Mungkin lagi sedikit pertanyaan terkait dengan Oke. PTK-nya. Kira-kira apakah sudah mencantumkan penelitian yang mendukung? Kira-kira berapa penelitian orang lain yang mendukung penelitian Bapak? Kalau untuk penelitian kemarin yang menggunakan wawancara itu salah satunya eh, teman guru beda agama juga, cuma beda agama lain, sama teman guru BK, sama anak-anak langsung nih ke. Terus untuk siklusnya, Bu, ini dia menggunakan siklus tindakan 2 siklus. Hmm. Karena siklus 1 hasilnya kurang maksimal, siklus 2 lebih maksimal dan bagus semua. Oke, maksud saya kajian penelitian terdahulu yang relevan. Kajian tentang di bab 2 itu kan ada kajian penelitian orang lain tentang kuisis juga. Itu berapa penelitian orang lain kira-kira digunakan? Eh, Seperti ada 2 nggak salah, Bu. Hmm. Oke, karena eh,
Tiang juga cantumkan di situ di daftar pustaka penelitiannya siapa sama hasil dari eh, eh, buku bacaan yang tentang gen tapi bukan kuisis nih, Bu. Oke. Berarti nanti untuk mengukur hasil belajarnya menggunakan apa, Pak, instrumennya? Hasil belajar di PL anu nih, Bu. Di Ya, PTK nih, Bu. ya di PTK-nya. Judulnya tadi Instrumennya kan mengukur hasil belajar. Instrumennya apa, Pak? kuesioner, Bu. Kuesioner. Nggih. Oke, berapa butir rencananya kuesionernya? 5, Apakah Bu. apakah tidak ada tes? Eh, bisa nanti cuma kemarin yang cuma kuesioner aja, Bu. Oh, kuesioner ya. Untuk Nggih. mengukur gimana kisi-kisi kuesionernya, artinya memberikan kuesioner tentang apa? Coba mungkin bisa dijelaskan sedikit. Begini. Eh, misalkan ini tentang materi atau tentang gamenya, Bu? Tentang ya materi bisa, game bisa. Oh iya. 2 menit, silakan. Oke. Coba jelaskan anak-anak materi Dharma Gita yang kalian ketahui, yang bagus ajarkan minggu lalu. Kalian masuk di kuisis nanti, Bu. Oh, itu Pilihannya A, kuisisnya ya. Maksud saya G. tes di akhirnya itu apakah memberikan soal atau cuman memberikan kuesioner? Bentuk kuesionernya seperti apa kira-kira? Oh, dari hasil itu tadi jajar, Bu. Tiang, Bu. Oh, dari Kalau hasil kuesioner kuisis. kuesioner di awal nih tadi maksud Tiang. Oh, Jadi berarti untuk di hasil hasil di instrumen A, G, di hasil akhir, jawab kuisis saja ya. G. Oh iya. Berapa soal nanti di kuisisnya? Sekitar 5, Bu. 5 soal. G. Oke, itu pilihan ganda atau isian? Pilihan ganda. Oke. Ya, itu saja ya. Itu saja pertanyaan saya dan wawancara terkait dengan teori-teori PTK, modul ajar, dan modul P5. Jadi ujian ini saya nyatakan sudah selesai dan waktu juga masih 1 menit. Nanti G. silahkan diupload hasil recordnya ya. Selamat, Bapak G. sudah melewati ujian Oke. komprehensif. Astungkare Bu, ampura karena kondisi seperti ini jadi pikiran nggak fokus sama Ya, nggak nggak jelas apa-apa. mungkin ngomongnya nggih, bergetar soalnya Bu. Nggak apa-apa, Pak. Sudah bagus. Oke, kita Nggih. akhiri nggih Bu, nggih dengan untuk nama Ibu sudah tiang buat di ya. awal. Oh iya. Jadi di awal kan seperti pesan Ibu tadi malam kita tambahi Hmm, ujian komprehensif dosen penguji Ibu ini mahasiswa saya ngoten nggih. ya. Sudah. Oke. Sukses semua Ibu. Ya, kita akhiri dengan para mesanti. Om Nggih. Santi Om Santi. Santi Santi Santi. Nggih, matur semua Ibu. Silahkan di stop record dulu.